Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafitra AM dari kelas 28B Kampus 6 Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai analisis kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum membahas mengenai Merdeka Belajar, di sini saya akan membahas singkat mengenai kurikulum terlebih dahulu. Nah, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik dalam jangka waktu satu periode jenjang pendidikan. Nah, kurikulum juga harus sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, setelah membahas kurikulum di sini saya akan membahas mengenai apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, bagaimana sih kemerdekaan belajar itu. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan suatu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Bapak Nadiem Anwar Mukarim, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar lebih mengetahui keilmuan guna untuk memasuki dunia kerja. Nah, pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih atau menentukan mata kuliah yang mahasiswa inginkan. Nah, setelah membahas mengenai Merdeka Belajar, di sini saya akan membahas mengenai kemerdekaan belajar. Apa sih kemerdekaan belajar itu? Bagaimana sih kemerdekaan belajar itu? Nah, kemerdekaan belajar menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Bapak Nadiem Anwar Mukarim, kemerdekaan belajar merupakan memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan mata kuliah yang diinginkan. Nah, setelah membahas mengenai Merdeka Belajar dan kemerdekaan belajar, di sini kita akan membahas mengenai dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memiliki 4 dasar hukum. Dasar hukum yang pertama yaitu pembukaan program studi baru. Nah, pembukaan program studi baru ini Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi dan pendirian perubahan izin perguruan swasta. Nah, dasar hukum yang kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Nah, dasar hukum yang ketiga yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum. Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, dan dasar hukum yang terakhir yang keempat yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, setelah membahas keempat dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sini, saya akan membahas mengenai mengapa sih harus ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa harus ada kampus belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Apa sih yang mengharuskan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Nah, yang pertama yaitu dalam rangka memenuhi arus perubahan dan kebutuhan lean and match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan juga untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia pekerjaan. Nah, perguruan tinggi di sini dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran secara inovatif guna untuk mahasiswa meraih pencapaian pembelajaran. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diharap menjadi jawaban dari beberapa tuntutan tersebut. Nah, alasan yang kedua yaitu mengapa adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sini, karena pembelajaran tidak selamanya dilakukan di dalam kampus. Pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kampus. Contoh belajar yang bisa dilakukan di luar kampus yaitu yang pertama mengajar di sekolah,
yang kedua magang, dan yang selanjutnya yaitu proyek di desa, yang kemudian pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Nah, itulah tadi pembahasan saya sedikit mengenai analisis kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.